Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat CPNS dimanapun kalian berada? Senang rasanya bisa bertemu kembali di channel YouTube saya. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai topik terkait isu-isu kontemporer sesuai dengan topik yang diberikan dalam tugas latsar saya dalam sesi distance learning. Nah, ini isu kontemporer yang akan dibahas tentunya terkait dengan lingkup pekerjaan saya sebagai seorang dosen atau akademisi. Untuk itu, dalam sesi kali ini saya akan ditemani oleh salah satu dosen senior saya di kampus saya di Universitas Sulawesi Barat, khususnya di Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Beliau adalah Ibu Fitri Indasari, SUT MSc. Thank you, Kak. Terima kasih sudah berkenan hadir di konten saya. Ibu Fitri ini merupakan bagi saya salah satu suri toladan saya di kampus ketika ada hal-hal yang tidak saya pahami terkait dengan pekerjaan saya. Beliaulah tempat saya bertanya. Halo Ibu Fitri, apa kabar? Ya, halo Pak Irlan. Kabar baik. Bagaimana kabarnya juga Pak? Alhamdulillah, sekarang lagi sibuk ini, Bu. Lagi sibuk latsar, jadi belum sempat ke kampus. Oke, pantas tidak bertemu ya di kampus beberapa hari ini. Ya, jadi saya ingin jelaskan ke Ibu Fitri dulu. Nah, jadi ceritanya saya ditugaskan untuk berbincang dengan mentor, tapi berhubung mentor belum ditetapkan, jadi pilihannya adalah dosen senior. Nah, jadi berbincang santai terkait dengan isu-isu kontemporer, khususnya yang sering kita temui di kampus. Seperti itu, Ibu Fitri. Oke. Jadi berarti saya coba untuk mengeksplor isu-isu kontemporer itu ya. Iya, benar sekali Ibu Fitri. Benar. Oke, jadi isu kontemporer saya kira sangat fenomenal ya. Jadi berarti kejadian-kejadian yang saat ini menjadi trending topik ya, trending topik yang dibicarakan, kemudian yang biasanya ditulis atau dilakukan banyak orang, khususnya di dunia kita ya Pak Irlan, di dunia kampus. Nah untuk sekarang ini kita lihat banyak di media sosial, kemudian sosmed yang hampir setiap mahasiswa itu pasti mendapatkan informasi sangat mudah melalui itu. Jadi ya bukan hanya saja tugas-tugas yang dia dapatkan dari sosmed, dari Google, tapi ya semua informasi-informasi baik buruknya itu pasti mereka akan mendapatkan sendiri. Yeah. Nah, menurut saya kalau isu-isu kontemporer yang paling sering terjadi khususnya di lingkungan kampus ya sangat banyak ya perilaku koruptif ya, itu yang paling penting ya, korupsi. Nah, pada dasarnya di lingkungan kampus ya bukan saja sebenarnya dosen yang terlibat, tetapi ya pada mahasiswa itu sendiri juga akan terdapat bibit-bibit untuk perilaku koruptif itu sendiri. Nah, salah satunya mungkin yang merupakan, tetapi sebenarnya dirasakan hal sepele juga, tetapi sering terjadi. Yang pertama mungkin ya menyontek. Nah itu kan para mahasiswa sebenarnya ya menyontek lembar jawaban teman itu sudah salah satu perilaku koruptif menurut saya. Kemudian benar. Kayak copy paste ya, copy paste tugas. Nah itu kan sering ya, mungkin Pak Irlan juga sudah biasanya 2 orang itu melihat kok sama jawabannya, ternyata paste. Kita juga itu sering kita temui ya, mungkin punya pengalaman juga lah sebelumnya sebagai seorang mahasiswa ya. Gitu. Nah, salah satu yang sering terjadi di kampus yang mungkin ini menjadi hal sepele yang tidak dirasakan bahwa itu sebagai salah satu perilaku koruptif. Yang pertama itu ya menyontek lembar jawaban dari teman. Kemudian kayak copy paste tugas. Nah ini yang mungkin kita punya pengalaman juga waktu itu sewaktu mahasiswa pada saat kepepet ya mau tidak mau yang penting tugas selesai ya copy paste tugas aja. Nah itu kan salah satu perilaku juga koruptif. Kemudian nah ini juga yang paling sering terjadi, titip absen.
Ya, benar, seperti benar, benar, absen, benar. presensi saat kuliah yang sebenarnya tidak hadir tapi titip absen. Nah, itu Ya, kadang juga ya itulah fenomena yang sering-sering terjadi. ya, ya, Kemudian ya, kayak bolos kuliah, itu kan ya, sudah sebagai ini ya, kemudian terlambat masuk ke kelas ya atau ke ruang perkuliahan. Nah, yang paling penting juga ya itu tadi ya masalah gratifikasi mungkin ya yang paling sering juga terjadi, gratifikasi yang diberikan oleh mahasiswa kepada ya, ya, dosen utamanya pada saat akhir-akhir perkuliahan atau pada saat memasuki waktu-waktu menyusun tugas akhir ya. ya atau penelitian. Pada saat Itu ujian, Ibu ya. ya pada saat ujian, Ya, ya. kemudian pada saat penelitian. Kalau mahasiswa sudah mengetahui, oh ini pembimbingnya, nah mulailah ada Ya, ya, ada benar, benar, hal benar. yang mereka akan lakukan yang sudah sangat ini ya, sudah sangat menggejala di dunia kuliahan itu sendiri. Kemudian adanya kayak isu-isu plagiat ya. Nah, itu yang agak susah juga, kita harus menghindari itu. Ya. Kemudian penyalahgunaan uang-uang beasiswa. Nah, itu kan salah satu ya, bisa saya memalsukan data, kemudian bisa menggunakan uang yang ini uang kuliah yang bukan untuk keperluan kuliah, tetapi untuk kepentingan pribadi. Saya kira itu juga ya salah satu perilaku koruptif. Jadi ya sebenarnya sangat banyak sih. Kalau kita menelaah satu-satu sebenarnya sudah sangat banyak yang sering disepelekan dan dianggap biasa oleh mahasiswa dan dosen itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan hanya mahasiswa sih, dosen pun biasanya sudah sering melakukan perilaku koruptif. Nah, mungkin salah satu contohnya dan itu dilakukan tanpa sadar ya Ibu ya. Dan itu dilakukan tanpa sadar kadang. Nah, itu juga bukan hanya mahasiswa sih, tapi ya dosen juga. Mungkin saya juga pernah menyadari itu ataupun tidak menyadari melakukannya. Misalnya ya dosen tidak mengajar. Atau misalnya di kelas hanya main HP, hanya memberikan tugas tanpa memberikan materi. Nah, itu kan salah satu juga ya. Nah, yang saya mau tanyakan nih, Ibu Fitri, sebagai salah satu dosen senior, kan saya sebagai dosen muda, ini juga untuk teman-teman dosen muda lainnya. Nah, bagaimana cara merespon ketika menemui kondisi-kondisi seperti itu, Ibu Fitri? Bagaimana tips merespon hal-hal itu, begitu? Ini untuk saran kepada dosen-dosen muda. Oke. Saya rasa kita di dunia kampus, apalagi ya sebagai seorang ASN itu ya memang harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Cuman kan namanya juga harus bisa beradaptasi juga ya, sesuai dengan lingkungannya. Nah, khususnya kita di Prodi Kehutanan, ya kebanyakan mahasiswa kita itu pekerjaan orang tuanya itu sebagai petani, ya. Sebagai petani yang mereka itu memiliki pastinya lahan-lahan atau potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, pada saat itu potensi ada waktu-waktu panen tertentu yang kebanyakan yang saya alami juga ya. Panen. Ini pengalaman ya. Panen durian ya. Dan sering sih dalam bentuk-bentuk seperti itu, bentuk-bentuk hasil panen. Oh ini Bu ada misalkan hasil panen dari orang tua, misalkan ada hasil panen dari orang tua, bisa enggak saya bawakan? Nah, itu sering terjadi ya, sering terjadi di dunia mungkin pribadi saya sendiri. Tapi untuk menyiasati itu sendiri sih dari awal pada saat misalkan sudah tertera nama saya sebagai pembimbing maupun sebagai penguji itu saya ada perjanjian sebagai ini ya perjanjian profesional antara mahasiswa dengan dosen itu sendiri. Benar. Jadi saya dari awal ya ingin mengingatkan saja bahwa setelah saya menjadi pembimbing maupun sebagai penguji itu tugas saya sebagai pembimbing yang akan membimbing kamu sampai selesainya tugas saya sebagai ini ya sebagai seorang dosen. Nah, oke.
Saya biasanya membentuk ini ya, perjanjian bahwa tidak boleh ada hal-hal di luar dari pembimbingan itu sendiri. Jadi saya akan mensamaratakan, saya tugasnya hanya membimbing bagaimana sampai selesainya penelitian Anda itu sendiri. Jadi tidak boleh ada, ya saya langsung terang-terangan saja sih sebenarnya. Jadi secara tidak langsung menolak secara halus gitu ya, karena kan tidak enak juga kan kalau misalnya mereka sudah membawa. Jadi ya sebelumnya saya memang membicarakan itu sendiri bahwa tidak ada yang namanya gratifikasi, tidak ada pembawaan itu. Tapi kalau sudah selesai pada saat wisuda mau syukuran ya nggak apa-apa, diundang saja semuanya. Tetapi pada saat prosesnya itu ya kalau bisa menghindari hal-hal itu. Iya. Berarti itu cara untuk berarti itu cara untuk membentengi diri ya sebagai seorang dosen, sebagai itu juga untuk mengingatkan diri saya sendiri untuk menghindari itu. Iya, karena pada dasarnya mau kecil mau besar itu kan mempengaruhi penilaian ya Putri ya. Ya betul. Jadi saya mensamaratakan sajalah semuanya. Pokoknya prosesnya sampai selesai saja. Mungkin itu saja sih. Iya, saya sepakat untuk itu Ibu Fitri. Dan saya pikir sangat banyak yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi ya. Saya pikir cukup dan waktu juga karena Ibu Fitri banyak kesibukan juga. Jadi mungkin sekian saja dulu pertemuan kita kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan topik yang berbeda ya Bu Fitri ya. Oke, terima kasih juga. Terima kasih banyak Ibu Fitri, terima kasih. Ya guys, itu tadi diskusi kita dengan Ibu Fitri. Semoga bermanfaat, khususnya bagi dosen-dosen muda ya, bagaimana cara menghindari perilaku koruptif di kampus. Tadi silahkan nonton video saya di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.